Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu saudaraku. Ya, saat ini saya belusukan lagi. Kita akan mengunjungi tempat yang dari beberapa penuturan warga. Ya. Tempat tersebut dulu merupakan tempat yang kering. Jarang didapati air begitu. Namun ada ini ya, ada seorang yang sakti mandraguna. Beliau bertapa begitu dan menemukan sumber mata air ya. Menemukan sumber mata air. Dari situlah ada sumur ya, 8 atau 7 ya mungkin ya, 7 sumur teman-teman. Pak De, nje, muter-muter Pak De, bareng-bareng. Nje, 7 sumur teman-teman. Sumur ini ya, sumur yang ajaib karena meskipun berdekatan dengan laut. Nah, kalau kita lihat itu merupakan laut selatan. Nah, laut selatan saudaraku. Ada banyak pengunjung yang bermain air di situ, bermain pasir ya. Oke. Itu adalah laut selatannya. Dan anehnya ya, sumur yang didapati dari hasil bertapa ini airnya tidak asin tapi tawar teman-teman. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang langka begitu ya. Bahkan beberapa warung-warung yang ada di sini mengambil airnya itu di sumur tersebut teman-teman. Mengambil air di sumur tersebut. Kita coba menuju ke sumurnya. Saya juga penasaran, kenapa kok sampai dinamakan sumur 7 begitu ya. Apakah mungkin sumurnya itu benar-benar ada 7 sumur atau hanya nama saja? Nah, ini semakin siang pengunjung yang berdatangan menikmati suasana pantai di laut selatan, tepatnya di pantai ini ya, pantai Jembatan Panjang. Oke, kita melihat sumurnya. Saya juga lupa tempat mana ya. Nggak salah lewat situ. Karena berada di ini teman-teman, berada di dalam hutan ceritanya. Dekat sekali dengan pantai. Ya mungkin hanya kisaran 500 meter. Anehnya ya tadi, sumurnya airnya tawar. Oke, kita coba ke sana ya. Oh itu teman-teman. Oke, nah itu pantainya. Kita ke sumur. Di situ ada gapura ya. Kita masuk ke dalam hutan ini ceritanya. Ikuti terus perjalanannya ya, sambil agak mistis-mistis dikit lah. Nah ini ada warung-warung warga. Itu mungkin juga warung. Kita lewat ini ya, lewat gapura kecil ini. Itu ada tulisan Ojo Ndume. Nah, ada tulisan Ojo Ndume Moro Adem.
kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya gaib. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, di sini teman-teman sumurnya. Wih, saya sendirian. Halo, jangan ganggu. Saya sendirian teman-teman. Oke. Nah, itu ada pipa. Ya. Ini pipa-pipa ini adalah pipa-pipa dari warung-warung warga yang ada di depan, teman-teman. Ya. Warung-warung warga yang ada di depan. Dia memang sengaja mengambil air begitu dari sumur 7 itu. Kita lihat nanti sumurnya. Kenapa saya kunjungi? Selain juga unik ya, di sisi lain berdekatan dengan pantai, tapi kenapa kok tawar? Terus ceritanya sumur tersebut ditemukan dari hasil bertapa seorang tokoh ataupun sosok orang sakti ya, yang bertapa. Pak, nah, tuh ini ada sungai, warnanya airnya ini agak kehijauan saudaraku. Nah, agak kehijauan. Oke, ini jalannya sudah ini ya, bagus, pakai paving, pohon-pohon besar. Nah, kita bisa lihat keunikan dari akar pohon ini. Nah, benaken Pak, wonten sing bocor napa? Oh nggih. Ini bapaknya yang lagi ngecek pipa, mungkin ada yang bocor mungkin. Karena pipa-pipa ini yang sebanyak ini ngambilnya semuanya itu dari sumur 7 ini, saudaraku. Karena kalau kita coba untuk menggali sumur secara manual di sini ya, kebanyakan ya, bukan kebanyakan, bisa dipastikan airnya asin gitu, berdekatan dengan laut. Oke, kita coba menuju ke sumurnya. Kurang sedikit lagi teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini. Pohon-pohon besar rimbun dengan semak belukar ya. Ada pohon-pohon bambu yang sangat rapat begitu. Ini biasanya bambu yang dibuat suling ya. Ini bambu yang tidak besar, ini ya besarnya ya segini aja. Namanya bambu yang bambu tali kalau istilah lokalnya, atau yang biasa dibuat suling, alat musik suling. Tuh bapaknya kemana tadi? Jangan-jangan, jangan pikiran sing aneh-aneh lah. Saya sendirian. Sendirian teman-teman. Oke, kita masuk aja lebih dalam ya. Ini jalannya sudah tertata dengan baik. Ya meskipun hujan, di sini tidak becek ya. Oke, mungkin ini dari hasil swadaya warga ya. Ini ada berapa pipa ini? Ada 4 pipa ini. Loh, ini ada orang ataupun pengunjung. Nggih, saking sumur. Oh nggih, ajeng mriku nggih. Nggih, monggo Pak. Alhamdulillah kita berjumpa dengan pengunjung teman-teman. Artinya mungkin di situ juga ada pengunjung yang lain ya, ke sumur 7 ini. Bagi wisatawan yang datang ke Pantai Balikambang, karena ini masuk di area Pantai Balikambang juga masuk di area pantai ini Jembatan Panjang atau Pulau Hanoman. Kalian yang datang ke sini bisa langsung ini ya, masuk saja ke sumur 7 ini, sumur yang dikeramatkan saudaraku. Sumur yang dikeramatkan. Kalau tidak tahu tanya ke ini ya, ke para yang punya warung di bibir pantai. Semuanya pasti sudah tahu karena air-air mereka itu mengambilnya di sumur ini ya. Ini ada 4 pipa ini.
yang disalurkan di banyak warung di sana. Halo, barusan ada pengunjung, sekarang saya sadar kalau saya sendirian lagi. Wih, semakin kayak gini rindangnya ini ya, apa, pohon bambu ini menambah sisi mistis di perjalanan saya untuk menuju ke Sumur 7, saudaraku. Oke, gak apa-apa, semangat. Assalamualaikum ya Goib, Rahayu. Halo semuanya, baik-baik semuanya ya kalian ya. Oke, nah ini sudah nyampe di Sumur 7, namun ini yang sumur ke-1 ya teman-teman. Ini ada jalan juga untuk menuju ke ini ya, ke sungai. Ini sungai teman-teman. Nah ini sungai. Oke, mungkin ada yang mandi. Saya mencium wangi dupa di sini, menyengat sekali. Dan biasa kalau yang tidak terbiasa mencium wangi dupa itu biasanya ini pusing, tapi yang sudah terbiasa enggak. Nah ini sumurnya. Sebelum ke sumur saya perlihatkan dari sini. Ini ada tempat semacam balai begitu, tuh tempat duduk nongkrong dan melakukan ritual juga ya. Ada payung warna hijau kuning keemasan di sini, alas ya. Nah di situ ada tempat perdupaan ya, atau tempat sesajen. Banyak bunga-bunga yang masih segar ya. Nah ini masih segar saudara. Dan inilah sumurnya. Nah, ini sumurnya teman-teman. Ini bening ya, sumurnya bening. Terus karena kelihatan agak hitam begitu karena gelap teman-teman. Suasananya di sini gelap ya, kita tidak bisa melihat sinar matahari secara lepas di sini, saking rimbunnya pepohonan di sini. Tapi sebetulnya ini sangat bening begitu untuk airnya. Dan tawar ya, ini sumur ke-1 teman-teman, tawar. Dan warga yang mengambil air tidak mengambil di sumur ke-1 ini. Kenapa? Karena tempat ataupun sumur yang ke-1 ini dibuat khusus untuk para pengunjung yang melakukan ritual mandi begitu ya, terus cuci, mengambil air begitu ya. Dikhususkan terhadap di sumur 1 ini, sehingga warga tidak mengambil air yang di sumur 1 ini. Nah ini adalah bunga-bunga ya. Ini dupanya masih baru, masih menyala ini. Bermacam-macam ya, bunga, ada rokok ya. Ini mempunyai simbol ataupun makna yang sangat dalam teman-teman. Kalau ingin tahu ya kalian pelajari apa makna dari bunga mawar, melati ya, terus bunga-bunga yang lain, kenongo begitu, mempunyai simbol yang luar biasa. Kita ngikutin bapaknya ke sumur yang kedua dan seterusnya ya. Ini bapak yang tadi yang ngecek pipa bocor tuh, ini datang lagi. Mumpung ada temen nih, jadi saya tidak takut lagi. Nah kita ngecek, lumayan jauh dari sumur 1 tadi untuk jarak sumur yang lain ya. Nah kita ngikutin pipa itu sebetulnya sudah nyampe, tapi jalannya bagus kok, tidak becek. Oke. Nah ini kisaran 50 meter lah
kita akan nyampe ke sumur yang kedua, ketiga, dan sampai ke sumur ketujuh. Bapaknya jalannya cepat. Udah jauh. Tuh kondisinya teman-teman. Serem ya. Tapi asik ya. Saya semangat untuk mengambil video yang berkaitan dengan peninggalan dari leluhur, apalagi ini seseorang sakti yang bertapa yang menemukan sumur air tawar. Nah, itu ada tempat pompa air di situ teman-teman. Ada banyak, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau nyampe sini malah semakin banyak pipa-pipa dari warga ya. Artinya sumur ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kebutuhan air warga teman-teman. Nah, kita lihat dari sini. Iya. Nah, itu sumurnya teman-teman. Nah, itu sumurnya. Ya. Jadi sumur ini dalam, dan pastinya setiap pipa itu mempunyai filter ya, supaya tidak sampai kotoran maupun dedaunannya itu ikut terhisap dan tawar. Itu bapaknya lagi ngecek, karena memang ada beberapa pipa yang tidak keluar, tidak tersedot air yang di sini ya. Ini itu ada 2 ya, jadi ini kedua, ketiga ya. Terus yang di sini juga ada. Jadi tadi 1, 2, ketiga ya. Nah, ini keempat, sumur yang keempat teman-teman ya. Ini sumur yang keempat. Oke, kita lihat yang di sini. Ini sumur yang kelima. Nah, semuanya tawar teman-teman, meskipun berdekatan dengan ini ya, berdekatan dengan laut, tapi tawar. Kelima, keenam. Nah, keenam teman-teman, ya kan? Keenam. Oke, kita ke 7. Lihat yang sumur yang terakhir, yaitu yang ke-7. Di sini saudaraku. Ini yang ke-7. Nah, di situ itu adalah sumur yang ke-7. Dan ini yang terakhir, tidak ada sumur lagi ya. Perlu kita ketahui bahwa angka 7 itu merupakan salah satu angka yang dikeramatkan ya. Makanya ada beberapa cara begitu ketika membakar dupa ya. Ada yang membakar dupa di 7 dupa ya. Pitu kalau bahasa Jawanya, itu menunjukkan angka yang bermakna pitulungan atau pertolongan. Nah, yang pastinya dari 7 sumur ini terjadi bukan sesuatu kebetulan. Saya melihat ular teman-teman, ularnya teman-teman, itu dari dalam sumur ini. Saya kurang tahu itu ular apa, tapi yang pastinya kalau saya tidak mengusik, dia akan jalan begitu, mencari tempat berlindung. Dia akan berjalan dengan nalurinya saudaraku. Oke, kita tidak mengusiknya, biarkan saja. Ular hijau. Oke. Ya, kita sudah buktikan bahwa di sini memang benar-benar ada 7 sumur. Ya, tidak kurang, tidak lebih. Bukan sesuatu yang kebetulan. Adanya 7 sumur ini. Pasti ada hikmah maupun arti tersendiri di balik dari 7 sumur ini.
Untuk kalian yang ingin datang ke sini, kalian nanti kalau tidak tahu boleh tanya ketika nyampe di pantai Balikambang atau pantai Jembatan Panjang atau Pulau Hanoman. Tanya saja mana tempat sumur 7 gitu, sumur pitu kalau istilah bahasa lokal ya. Nanti kalian akan ditunjukkan oleh warga. Karena di depan situ tidak ada papan petunjuk sumur 7 gitu, tidak ada teman-teman. Saya saja hanya ini ngingat-ngingat gapuro kecil tadi. Ya, semoga bermanfaat. Yang pastinya kalau kita bicara Laut Selatan, tentu kita akan mendengar juga suatu legenda Nyi Roro Kidul atau Ratu Laut Selatan. Apakah tempat ini juga ada hubungannya dengan beliaunya? Kita tidak tahu. Tapi tidak sedikit warga yang mempercayainya seperti itu juga. Memang ada hubungannya dengan Laut Selatan atau Ratu Nyi Roro Kidul. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.